Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys penonton YouTube yang berbahagia. Jumpa lagi kita di my channel Bangkawara Project. Sebuah channel yang membahas konten film dan alur cerita. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan ya guys. Maaf, saya baru sempat muncul lagi. Dikarenakan kesibukan yang padat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul In Time. Tanpa berlama-lama mari kita menuju ke pembahasan filmnya. Let's go. Di masa depan, manusia hanya bisa hidup hingga 25 tahun. Bila ingin hidup lebih lama, harus melalui kerja mati-matian. Untuk menghasilkan waktu, di lengan tiap orang ada timer, yang tertulis sisa waktu mereka yang menandakan orang itu hidupnya tinggal berapa lama. Waktu sudah menjadi mata uang. Saat makan harus membayar menggunakan waktu. Orang kaya yang mempunyai waktu yang banyak akan mendapatkan keabadian. Sedangkan orang miskin, hidupnya berada dalam keadaan genting. Saat bangun Will hidupnya tidak sampai 24 jam lagi. Ini kelihatannya wanita yang sebaya dengannya. Ternyata adalah mamanya. Karena umur wajar manusia itu memang hanya 25 tahun. Jadi muka semua orang akan berhenti di umur 25 tahun. Ibu anak ini, hari ini, akan berbagi tugas untuk kerja mempertahankan hidupnya masing-masing. Sebelum pergi ibunya memberikan Will waktu 30 menit, untuk membeli sarapan. Di waktu yang sama, ia juga mengingatkannya besok malam harus datang ke stasiun. Berikan diri sendiri sedikit waktu. Karena besok setelah membayar tanggungan rumah, waktu hidupnya hanya tersisa 1,5 jam. Sampai di pabrik Will menyadari bahwa harga kopi yang kemarin 3 menit, sekarang sudah naik menjadi 4 menit, dan di lantai ada lagi mayat yang sudah mati. Will bertanggung jawab untuk memproduksi kotak besi. Untuk menyimpan waktu, batasan waktu. Setelah pekerjaan hari itu selesai, Will seperti biasa mengambil gajinya yang dalam bentuk waktu. Tetapi waktu yang dibagikan hari ini tidak sampai 24 jam, kasirnya berkata. Hari ini tugas sudah dinaikkan. Will tidak mencapai target. Will yang frustasi datang ke bar. Temannya berkata bar ini kedatangan orang-orang kaya. Di pergelangan tangannya tertulis waktu 100 tahun lebih. Will menghampirinya, dan dengan baik hati, mengingatkan bahwa si Henry bisa menjadi sasaran. Suara itu baru saja terdengar. Beberapa perampokan waktu masuk. Semuanya langsung kabur. Will pun membawa Henry kabur. Keduanya berlari menuju ke sebuah bangunan yang ditelantarkan. Orang kaya berkata bahwa dia benar-benar masuk dan datang ke daerah miskin untuk mencari mati, karena dia sudah hidup selama 105 tahun. Will melihat lengan dirinya hanya tersisa 18 jam, belum juga marah. Orang kaya ini berkata kebenaran yang menyeramkan. Bila tidak menaikkan harga barang, memastikan kematian semua orang, akan hidup selamanya. Bila semuanya tidak mati kenapa semua orang ingin tinggal di sana? Keesokan paginya Will yang terbiasa dengan melihat lengannya, tiba-tiba memiliki waktu 116 tahun. Dan di jendela ada sebuah pesan yang ditinggal, jangan menyia-nyiakan waktuku. Ternyata orang kaya itu diam-diam memberikan waktunya kepada Will, dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Duduk di jembatan hingga waktunya habis jatuh ke bawah. Will yang mendapat sejumlah waktu yang sangat besar. Yang pertama kali dilakukan adalah menemui temannya, si Borel. Lalu memberikannya waktu 10 tahun. Setelah itu membeli sekuntum bunga, dan ke stasiun untuk menjemput ibunya. Tetapi ibunya tidak muncul tepat waktu. Yang merasa kejanggalan langsung dan cepat berlari ke arah mobil itu datang. Ternyata harga transportasi itu naik menjadi 2 jam, dan mamanya hanya tersisa 1,5 jam. Jadinya hanya bisa berlari pulang ke rumah. Tidak lama kemudian, ibu anak itu bertemu di tengah jalan yang panjang. Will mengulurkan tangannya. Tetapi sedetik sebelum mereka berpegangan, waktu mamanya telah habis dan akhirnya mati. Dengan begitu saja di pelukan Will, Will yang terluka pun bersumpah harus membuat orang kaya yang buat peraturan waktu itu membayar semuanya. Keesokannya dia menyewa sebuah mobil, dan pergi ke daerah orang kaya. Baru saja sampai di tempat itu, keserakahan dan kemiskinan membatasi imajinasi seseorang.
Karena baru saja melewati jalan itu, sudah menghabiskan waktu 1 tahun. Setelah melewati banyak hal, akhirnya dia sampai juga di tempat orang kaya. Tetapi dia merasa seperti tidak di tempatnya, karena orang lain kelihatannya sangat tenang. Hanya dia yang terbiasa dengan lari. Di waktu sama, administrator menemukan mayat Handri, dan di sekitar CCTV, melihat ada Will, dan mereka memastikan bahwa Will telah membunuh Henry, dan mencuri waktunya. Dan mereka pun segera menyebar, untuk menangkapnya. Di sini Will datang ke tempat judi, dan kebetulan duduk di depan Philippe. Philippe adalah bos bank waktu. Sekarang sudah berumur 110 tahun. Dia menggulung bajunya. Rupanya dia masih ada waktu 9.860 tahun. Baru saja sebentar sudah taruhan 50 tahun. Will pun juga mengikutinya taruhan 50 tahun. Philippe menambah 200 tahun lagi. Dia harus menghancurkan semuanya. Untungnya Will yang menang. Di saat waktunya tinggal 3 detik. Dan sekarang Will menjadi orang kaya, yang bisa hidup ribuan tahun. Philippe sangat menikmati penampilan Will, dan memperkenalkannya ketiga wanita cantik, yaitu ibu mertua istri dan anaknya. Penampilan menonjol Will, menarik perhatian anak Philippe, yaitu Sylvia. Karena harganya yang mahal, kemanapun Sylvia pergi, pasti akan ada penjaga yang mengikutinya. Tetapi dia dari awal memang sudah hidup seperti ini. Di saat itu administrator waktu datang, membawa orang dan mengepung tempat itu. Will mengatakan waktu dia, yang 1000 tahun itu, adalah hasil dari kemenangannya berjudi. Administrator itu tidak percaya sama sekali, dan langsung mengambil waktunya yang 1000 tahun itu, dan hanya memberikan dia sisa waktu selama 2 jam. Will tidak ingin mati begitu saja. Dia mempunyai ide. Dengan menculik Sylvia, keduanya melarikan diri ke daerah sipil, dan di jalan, dia bertemu dengan perampok waktu. Lalu mereka merampok waktunya Sylvia. Setelah siuman, keduanya hanya tersisa waktu hidup setengah jam. Will ingin mencari temannya si Borel, untuk meminjam sedikit waktu. Siapa sangka istri Borel berkata, setelah Will memberikan Borel waktu 10 tahun, dia langsung mulai mabuk-mabukan, lalu mati di dalam bar. Saat mati pun dia masih ada sisa waktu selama 9 tahun. Will menggunakan anting-anting Sylvia, dan menggantikannya dengan waktu 2 hari. Will menelepon ayahnya Sylvia, si Philippe dan meminta tebusan, sebesar 1000 tahun. Waktu sedikit ini menurut Philippe, bukanlah apa-apa. Tetapi dia tidak menyetujuinya. Karena bila waktu sebanyak 1000 tahun masuk ke daerah miskin, maka perekonomian akan hancur. Mengetahui ayahnya yang tidak bersedia untuk memberikan tebusan, Sylvia merasa sedih. Will memutuskan untuk melepas, dan di saat itu, Sylvia menembaknya tanpa ragu-ragu. Orang itu pun mengaburkan diri lagi. Di adegan selanjutnya sebuah mobil menabrak ke dalam bank. Sylvia membawa Will untuk merampok sebuah bank milik ayahnya dan mengambil waktu yang sangat banyak, dan membagikannya ke orang miskin, karena mereka sudah merasa cukup. Dengan sistem waktu yang tidak manusiawi, siapa sangka, perampok waktu belum juga mengubah hidup orang miskin. Mereka sudah disakiti, waktu dalam jumlah besar, memasuki wilayah orang miskin. Bank pun dengan cepat menaikkan kurs, dan harga barang di wilayah itu. Orang miskin pun berjuang kembali untuk memenuhi kebutuhan lagi. Will akhirnya mengerti, waktu yang mereka rampok itu tidak bisa mengubah sistem waktu. Kecuali mereka mempunyai waktu yang lebih banyak. Keesokannya Sylvia inisiatif menemui ayahnya, untuk mengaku salah. Di saat orang-orang tidak siaga, Will menculik Philippe. Mereka datang ke suatu tempat. Di dalamnya ternyata ada sebuah brankas yang berisi waktu. Selama 1 juta tahun. Philippe berkata meski waktu 1 juta itu memasuki wilayah miskin, tetap saja tidak bisa mengubah apa-apa. Paling banyak 2 generasi akan diklasifikasikan ulang. Will tidak berpikir akan seperti itu. Dia memberikan waktu 1 juta tahun itu kepada seorang gadis di wilayah miskin. Di saat itu administrator pun datang. Dia mengarahkan pistol. Will pun berkata tidak perlu repot-repot, karena dirinya dan Sylvia hanya tersisa waktu hidup 1,5 menit. Administrator itu menundukkan kepalanya sesaat,
Waktunya sendiri juga tinggal 5 detik, ternyata dia sibuk mengejar Will, sehingga dia lupa mengambil waktunya hari ini. Saat itu pun, Will menyadari di mobilnya administrator, pasti masih ada waktu. Setelah berlari, mereka pun untungnya sempat mengisi kembali waktunya. Sebelum detik terakhir, dan dia memeluk Sylvia untuk terakhir kalinya. Selanjutnya banyak orang miskin melewati perbatasan, dan masuk ke wilayah orang kaya. Sedangkan Sylvia dan Will membawa pistol dan memasuki bank yang lebih besar lagi.